Berhubung saya menjadi orang yang melampaui batas dan tidak beriman, wala adabul akhirati asyaddu wa abqa, lan yepti iku tetep kedue adab akhirat iku asyaddu luwih banget, wa abqa lan luwih kekal. Adab di akhirat itu lebih banget, lebih besar, lebih sakit, wa abqa lan kekal. Artinya apa? Selama jenengan itu di luar ilahun wahid, selama itu hati kita akan terus tersiksa. Berarti rokok iku wis ono dunya. Ngaten niki. Surga dan neraka sudah terjadi di dunia. Ben viral, ben takok, maksudnya piye? Engko ben tabayun. Klarifikasi. Ini pandangan hakikat, pandangan Allah, bukan pandangan syariat atau pandangan manusia. Tidak, Pak. Saya berkata seperti ini, kacamata hakikat bukan kacamata sarengat. Sejarah hati kita ini tatkala sebelum diizini Allah untuk menerima sejatine zikir, mesti setiap saat dan waktu hati ini lalai datang Gusti Allah. Tidak pandang kita itu alim atau tidak, tidak pandang kita fasih ilmu Qur'annya atau tidak, ilmu syariatnya atau tidak, seluruhnya kita hati ini selalu lalai datang Gusti Allah. Niki fakta, fakta, nggak bisa kita bantah. Mengapa demikian? Karena kita ini masih suka bertemu hati ini terhadap selain Allah, selain Tuhan. Dan yang kedua, karena kita masih posisi menjadi budaknya hawa nafsu. Yang ketiga, karena kita hati maksudnya masih terbarzah perkara-perkara yang disebut dari dari syahwatud dunya akhirnya menjadi hubbud dunya. Syahwat, kesenangan yang dihidangkan oleh nafsu diri kita masing-masing, setelah itu otomatis hub, hati kita bercinta, hati kita mencintai terhadap syahwat tadi. Ini siapapun pasti, Pak, entah jenengan nabi atau bukan, inilah prosesnya. Apakah ada hamba yang dikecualikan? Kalau semua bicara istisna, ada. Mulai kecil gak balik-balik. Cara orang itu gak gede-gede, Pak, cuwili terus. Maksudnya bukan cilik, bukan kecil jasadnya, ruhaniannya. Lah iku
orang idiot gitu, mulai kecil bigori aklin. Cara bahasa umum kurang jangkep, lha ngoten nggih, kurang jangkep. Iki dikecualikan. Tapi yang jelas semua kita pasti ngalami seperti ini tadi. Inilah yang dimaksud kegelapan di dalam gelap. Orang Jawa mengatakan peteng dedet, gelap gulita, ngaten pun. Oleh sebab itu materi pada malam hari ini kita ambil dari surah Toha ayat 124 sampai 127, menerangkan bahayanya hati jikalau jauh dari Allah. Bukan jasmani tapi ruhaniyah atau bahasa hati. Bahayanya hati jikalau kita jauh dari Allah. Pun monggo dipirsani surat Toha ayat 124 sampai 127. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong iku akrodo mengu iku bahasa Indonesia nih berpaling, ya berpaling. Man akrodo an dzikri mengu sangka dene aku, eling nang aku, atau tafsir Munir iki andikri iku dimaknani mengo dari hukum-hukumku, ngoten, mengo dari hukum-hukumku. Niki ada yang mentafsiri secara jasmani, tapi saya mentafsirkan ini secara rohani. Man itu bukan jasmani tapi rohani, tinggal kita mengambil dari sisi mana. Man a'rodo an dzikri, barang siapa yang apa mau berpaling dari ayat-ayatku atau dari mengingatku, ya fa innalahu mongko sahu tetep keduwe man hati apa ma'isyatan dongka susah. Dongka ma'isyah, dongka iku kesulitan dalam hal urusan ruhaniyah. Kalau dimaknani cara syariat ma'isyatan dongka kang apa ya, cara jenengan iki cari kebutuhan dohiriyah niku sangat sulit, susah, sulit. Wanak suruhu lan nglumpukake sapa ingsun hu ing man al qiyamati yaumal qiyamati ing dalem suk dina kiamat dalam keadaan akma kang buta. Bapak Ibu, niki kebanyakan dimaknani secara lahiriah, secara jasmani. Barang siapa yang menjauh dari ayat-ayatku, kata Allah,
hukum-hukumku fa innalahu ma'isyatan dongka. Mereka ketika saat mencari kebutuhan dunia susah. Kalau kita melihat itu, wong sing gak tahu sembayang malah justru sing sugih didominasi oleh orang selain Islam. Ngono iku gak dingen-ngen bae. Iki maksude ayate nang ndi? Bahkan kadang kita itu sudah patuh hukum syariat, salate wis nggenah. Artinya enggak pernah bolong. Iki kula niki ekonomiku kula kok seret sih. Apa salah wirid? Salah. Nah, Bapak Ibu, lewat ayat ini memberikan penjelasan bahwasannya yang dimaksud ma'isyatan dongka, kesusahan hati jenengan. Tidak menentu, rasa khawatir, gelisah, takut. Ini hati bukan jasmani, ini rohaniah. Barang siapa yang tidak mau berzikir mengingat aku, ya mongko orang itu akan ma'isyatan dongka. Hatinya ruwet. Yang jenengan saged ngrasake piyambak membedakan antara sebelum jenengan dikasih Allah sejatine zikir itu bagaimana keadaan hati dan bagaimana setelahnya. Iki bisa sampean raosake, bisa sampean timbang letaknya di mana. Ma'isyatan dongkan ini ternyata di hati. Walaupun dulunya jenengan nggak tahu melarat lah, sugih kecili, masalahnya wong tua orang tuanya itu warisannya, wah pitung turun ora iso dintek nih. Hati jenengan tidak pernah mendapatkan satu kenyamanan. Sampeyan rudunya nih Cristiano Ronaldo. Loh, orang itu sak musim ngono seminggu nggih hitungannya miliatan ya. Dia sekarang kabar yang terakhir mencari di mana letak kedamaian hati itu. Bandaina niku cekelane wis mobilnya mewah, kepingin nang lokalisasi model kaya apa, mulai kelas 0 sampai kelas piro mampu. S2 tinggal njeplak mawon, sing estri ngomong piro ngones. Nyun sewu. Seseorang itu kita tidak tahu Pak, kapan jatuhnya kesadaran kan. Kapan jatuhnya dia itu memikirkan tentang darul akhirah itu kapan ya kita tidak tahu. Yang jelas semua hati manusia awalnya iku fitrah, yang jelas begitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Setelah kita sudah dihadapkan musuh yang paling nyata, tur yang berbahaya yaitu nafsu, barulah di situ kita itu
selalu mengikuti apa yang menjadi kepentingan hawa nafsu. Di saat itulah hati kita tidak ada rasa kedamaian, tidak ada. Jangankan kita yang miskin dunia, yang kaya dunia aja, sampai lihat, sampai tanya mereka, adakah ketentraman kedamaian jiwa? Enggak ada. Bila pun ada, itu mesti alasannya karena harta, kedudukan, kehormatan, itu pun hanya sesaat. Berarti kesenangan itu sifatnya adalah menipu. Ad-dunya mataul ghurur. Jelas, Pak. Resikonya kalau kita terus seperti ini Bapak Ibu, maka ayatnya fa innalahu, mongko wong kuwi mau akan mengalami satu kesusahan di dunia ini. Hati sampean iku gelisah terus, wa nahsuhu yaumal qiyamati a'ma. Bahasa akhirat wong syariat setelah mati besok itu dalam keadaan buta. Ruhaniyah kita itu gelap. Ini saya cerita, ada satu jamaah tadi pagi saya buka WA, waktu kholwat itu diproses Allah di dalam alam mukasyafah, beliau curhat sekaligus tanya, dimasukkan alam barzah. Ternyata alam barzah niku gelap, gelap. Ya bener gelap. Barzah niku kan makna kan adalah dinding, dinding pemisah antara rohani dengan Allah, dengan akhirat dan dengan dunia. Ini bahasa syariat. Kalau bahasa hakikat, penghalang, dinding pemisah antara rohaniyah dengan Allah. Jadi belum bisa sampai ke Allah. Akhirnya gelap, dia terdinding dengan dinding yang amat tebal dan tidak ada yang bisa membuka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan sifat dengan sifat jaiznya. Bapak Ibu hadirin, ini kalau punya anak yang soleh dan dia mau untuk mendoakannya, maka sifat jaiz Allah itu akan turun, maka tidak ada di barzah lagi, tidak ada di kegelapan lagi. Lah, beliau kok ya ketepatan ketemu bapake Pak Dini, menjerit, menangis, minta tolong. Terus tanya, bagaimana saya sebagai anak bersikap? Ya sesuai aturan di dalam hukum hakikat, sowano ing ngersane Allah, dengan cara apapun hatimu bertajalilah. Bahasa syariat kirimo donga, tapi hatimu harus tajali pekaten. Ngarakno menungso iki akeh sing durung ngerti mati ya ben ya. Dadi ya setengah gak percaya, setengah percaya. Padahal mohon maaf, ketika jenengan ini faktulu anfusakum masuk di dalam alam fana, iku mati. Ketika jenengan khalwat
untuk mematikan keakuan dirimu, memfanakan, menafikan selain Allah dalam hatimu, iku sama halnya Anda itu telah masuk dalam ruangan kematian. Makanya sebelum bertemu Allah kan harus masuk di dalam alam fana toh. Alam fana termasuk kefanaan keakuanmu, faktulu anfusakum. Di sini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah mereka ketika saat di akhirat, mulai di dalam alam barzah itu sampai kata syariat kiamat, dia dalam keadaan buta. Berarti inilah yang menjadikan gelap suasana itu. Yaumal qiyamati a'ma, bahasa Qur'ani sak mangke niki ya. Sukning alam akhirat kuwi buta. Nah iki syariati, hakikati gak sekarang kita buta. Gelapnya hati ini maka tidak akan tampak nyata, nyatanya sejatinya Allah ilahun wahid ora iso. Wong Gusti Allah parek kok ya ora ngerti ki piye. Kadang-kadang Gusti Allah ndagel ngeten Pak. Lah iya son kawula kuwi lho kok ya kebajut. Jare nemui aku iku saulit sausah gak iso. Lah wong ning ngarepe iku aku ora ngerti piye to. Lah yang mengeluarkan napas iku aku ngono kok ora ngerti. Yang melayani saya setiap detik, dalam bernafas setiap saat, dalam beraktivitas wong aku son kandhanono. Oh iya, kula nggih jabi nggih Gusti tak kandhanani. Kula nggih takok, nek pun kula kandhani tur mboten percaya napa Gusti? Ya ndasi tak gentenane lempung ngoten. Ya wis babarno iku dudu urusamu son, iku urusaku. Tugasmu itu adalah illa mubasyiron wa nadhiron, memberikan kabar baik ini buat orang-orang yang percaya, wa nadhiron sebagai peringatan bagi mereka yang tidak percaya. Awakmu iku son gak ono babar belas hak untuk bisa memberikan petunjuk dan atau membimbing, gak ada hak untuk memaksa mengikuti awakmu, gak ada. Kula nggih jawabe nggih Gusti, kula laksanakake. Niki kula sampak kapan Gusti ngeten niki? Kula disentak ojo kakean cocot. Allah ya Karim. Umpama dijawab kanthi sondok kasar iki ngeten Pak. Ya sampai awakmu bongko. Oh ngoten dah, nggih pun nek ngoten. Nggih kula laksanakake. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam ayat lain juga Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Wong Muhammad iku tak utus mung supaya aweh rahmat kok, ngendum rahmat. Sedaya semua makhluk
tidak hanya makhluk bangsa kasar, juga makhluk bangsa alus. Tapi sing gelem ngaji bah kasar dan bah alus ikulah golongan mukminun, mukminat. Oh ngoten pun jenengan sing dibuka batin sampan ilmu kasyaf, tonton entah jin iku tik cerantol derek ngaos ngeten iki sampean tau cek kerantol ngoten apa ya bating cerentel ngelumpuk ngoten ngoten niku ambek ngopi yo gak eruh aku, makanya kalau takok sampean sing kasafin buka sing iman mesti moro ngoten gak kadek gak sing gak iman melayu. Makanya tidak jauh berbeda dengan kita bangsa kasar sing gak cocok ngaji taek ae ngoten wis gak apa-apa, memangnya ngoten kok menungso kelompok ana loro. Yang beriman bahkan dia itu berpuluh-puluh tahun mencari maksud yang dia bawa ketika beliau bertaklim terhadap para masyayikh yang pada saat itu memakai bahasa kinayah atau isyarah. Jauhnya bagaimana manapun tidak dihitung-hitung, nggak bisa datang ke majelis lewat siaran tunda karena sibuk loh Pak, karena kadang ya live ngoten niku. Intinya jikalau dia tidak memakan makanan ini terasa lapar, jikalau tidak meminum terasa dahaga tiap saat dan waktu. Begitulah fakta di lapangan Pak. Bapak Ibu, sedangkan mereka yang belum masuk golongan mukminun, jangankan ketemu orangnya saja, dengar apa namanya ilmunya saja sudah rasanya telinganya koyok nggak pewenak, apalagi kita yang takabur karena ilmu. Ahli ilmu udah gak nyawaman Pak, itu gak nyawaman. Cara ngaji di majelis khitan utawa nikah mawon terasa lama lungguh nanggone kursi niki panas ngoten. Pernah toh ning Sidoarjo saya mengkaji babakan apa, kula nggih mesake datang soke pulpet. Tapi itu sudah terbiasa dan itu memang resiko yang harus saya hadapi. Nggak ada masalah, aku nggak akan menyalahkan jenengan yang menyalahkan, enggak, karena tugasku tidak di situ. Rasulullah niki diutus Allah hanya untuk memberikan rahmat. Sampeyan tingali, kita lihat sama-sama antara agama, jikalau penduduknya itu belum sampai ke ilahun wahid, Tuhan yang esa, isi gegeran Pak. Sing Islam yo agamaku sing bener, sing Nasrani juga begitu, dan yang lain semua itu mengklaim bener dewe. Lah disinilah akan tersimpan bom waktu. Mungkin jenengan pernah membaca sejarah perang salib, pernah. Sekarang kita lihat di Timur Tengah
sampai sekarang belum selesai. Perang Timur Tengah nih Pak. Iya. Coba semuanya baik Yahudi maupun Nasrani ataupun Islami keilahun wahid. Nggak ada tukaran Pak. Berarti cocok Rasulullah itu statusnya adalah rahmatan lil alamin. Rahmah lil alamin. Disitulah Pak ya letaknya kedamaian kita itu manakala sudah jatuh di wilayah ilahun wahid, Tuhan yang esa. Kalau sudah di situ sudah tidak fanatik dengan nama-nama Tuhan, sudah tidak fanatik. Ini kalau semua sama-sama duduk di situ Pak, Bu, aku yakin nggak ada yang dikhilafkan. Sekarang nggak jauh-jauh, kita di tengah-tengah keluarga, ditinggal orang tua mati, warisannya kewatah, anaknya gangsal. Mesti di antara itu mayoritas kebanyakan ada yang ingin lebih. Manakala hatinya belum jatuh di ilahun wahid, mesti seperti itu. Padahal kita ngerti walillahil masyriq wal maghrib, kabeh iku kepunyaan Allah. Kita punya apa? Walaupun warisan iku wae Allah. Kita itu bisanya itu ngaku-ngaku. Bisanya ngaku-ngaku sebab ahli waris ngakoni. Memang syariat sedaya ku ngoten Pak. Memang syariat semuanya seperti itu. Inilah bahayanya jikalau rohaniah kita belum mengenal kalimah yang di atas mangandikri, hukum-hukum terhadap Allah khusus di dalam rohaniah. Ini bahayanya seperti itu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, di dunia ini sudah akhirat Pak, dan ini baru akan sadar kita kalau di dunia ini sudah akhirat manakala jenengan hati sudah jatuh di Tuhan yang Maha Esa. Kalau masih di luar ilahun wahid, opo nama, opo sifat, belum Pak. Besok mangkane ayat di situ dikatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok dino kiamat itu kalau dunia sudah dihancurkan, Anda dalam keadaan buta. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Qala rabbi lima hasyar. Kala ngucap sopo man sing wuto tadi, Rabbi duh pangeran kula, lima hasyartani a'ma. Lapo hasyartani ngumpulake panjenengani ing ingsun a'ma dalam keadaan buta. A'ma dalam hal buta. Padahal waqad kuntu basiron, waqad kuntu lan temen-temen ana sapa ingsun iku basiron, mboten wulung kok wuta. Iki lah bahasa keterangan syariat atau Pak ya. Berarti besok orang-orang saat di dunia belum sampai ilahun wahid, entah Anda umat Islam atau ghairul Islam secara lahir, semuanya
kita nanti akan berkata begitu, Pak. Mengapa jenengan ya Rob mengumpulkan saya dalam keadaan buta, padahal dulu saya tidak buta. Bapak Ibu, Nyun sewu, inilah jeritan orang-orang yang ada di dunia secara hakikat, di dunia ini dalam posisi hati yang buta. Mengapa ya Rob saya kok tidak tahu jenengan? Gelap gulita saya, gelap terhadap panjenengan, padahal dulu saya tidak. Waktu jenengan sebelum akil balik nih, niku kan wis maklum jenengan iki rohaniah, jenengan iki tidak buta pada Allah, sebab belum ada yang namanya syahwatud dunya seperti yang kita alami ini. Ini jeritan kita rohaniah di dunia. Secara hakikat kita mulai akil balik, Pak, dimasukkan akil balik. Wa min waraihim, hei murhek, murhek iku wong sing durung balik. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakangmu kau ditunggu dinding tebal yang menutupi antara dirimu dengan Tuhanmu, gelap. Ila yaumi yub'atsun, itu nanti akan sampailah kau barzah itu akan dibuka pada Allah bila mana waktu kebangkitan sudah datang. Lah waktu alam kubur, di alam barzah dunia ini, posisi kita menjadi budaknya hawa nafsu, inilah rintihan kita. Rintihan kita seperti ini. Mengapa aku buta? Padahal dulu saya bisa melihat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti secara hakikat butanya mata hati, bukan butanya mata jasmani tapi rohani. Yes. Jenengan nek sampun mengatakan ya Rob 5 hasyartani a'ma, iki berarti sudah sadar kalau kita selama ini gelap terhadap Allah. Karena apa? Karena jenengan yastami'unal qaula wa fayattabi'una aksanahu, mendengarkan hukum-hukum Allah, hukum-hukum ilahun wahid lewat kanjeng Nabi Muhammad, lalu jenengan mengikutinya. Mulai inilah detik-detik yang disebut kebangkitan itu di sini. Detik-detik jenengan meninggalkan kepentingan nafsu itu di sini. Lanjut. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Qala dawuh sapa Allah, Gusti Allah jawab, kadzalika kaya mengkono-mengkono sing ngarep mang ya rintihan kita iku. Atatka nekaake ingsun Allah ka ing sira ayatuna ing ayat. Kok abaikan ha ing ayat. Ketika aku mendatangkan ayat-ayatku, tapi kamu tidak mau memperhatikan, alias mingu tadi loh. Apa Pak mingu? Berpaling. Hakikatnya ini, ketika Rasulullah menyampaikan pengajarannya di jalur dinut tauhid, kita berpaling.
nggak ngereken, atau bahkan tidak cukup nggak ngereken, di dalam ayat lain mereka mengatakan Muhammad itu tukang sihir, membikin orang ngumpul di musola ini. Mbok yo enak-enak turun ning omah sama keluarga, tidur, istirahat, pulang kerja kok yo berangkat. Iku kalau tidak kena sihir Muhammad. Oh ngono. Jadi ilmu yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dituduh mereka itu ilmu sihir. Berarti jenengan kena sihir. Ingat, kau dulu telah mengabaikan ayat-ayat itu. Tapi wa kadzalika yauma tunsa, aku yang mengabaikan. Kata Allah. Berarti tidak dikasih tolong oleh Allah. Habitat a'malhum wa ma lahum min nasirin. Saya tolak semua amaliyahmu, sholatmu, puasamu, zakatmu, hajimu, sebab semua itu berorientasi dari hatimu yang gelap padaku. Nah ini Pak, justru kau menghadapnya itu samawati wal ard, nggak cocok ambek Quran nih. Ndi pulpene mestinya cukup enggak? Mestinya ruhaniyahmu itu menghadap wajah Allah, ilahun wahid. Tapi kau dulu di dunia ketika ayatku datangkan terhadapmu lewat Muhammad untuk mengarahkan wajahmu terhadap wajah Allah, kau tolak. Akhirnya kau sampai mati pun wajah rohmu menghadap isinya samawati wal ard, padahal iki sifatnya Gusti Allah. Lilladzi fataros samawati wal ard, padahal iki makhluk. Makanya sekarang saya ya mengabaikan kamu. Sama-sama toh. Dulu aku kau abaikan, sekarang aku yang mengabaikan kamu. Inilah Pak, bahayanya seseorang yang melalaikan pada Allah kang sejati. Prosesnya kan dari ilmu yang disampaikan itu ditolak pun. Kita dulu seperti itu Pak, nggak jauh berbeda dengan generasi-generasi sekarang ya toh, yang ngalami seperti proses kita dulu, menolak. Tapi berhubung sudah ada kesadaran hati kita, maka disitulah ketika ayat ini berlaku saat di dunia ini, berarti jenengan masih ada kesempatan. Sisa umur kita tinggal berapa ini. Tapi kalau kesadaran itu di dunia belum ada sampai akhir hayat, maka disinilah maksud ayat ini. Di akhirat jenengan kali kula bakal dicampakkan oleh Allah, tidak akan dapat pertolongan. Dalam ayat lain Allah katakan, ketika saat di dunia kau tidak lekas kembali ke ilahun wahid ruhaniyahmu, maka Anda di akhirat pun tidak akan mendapatkan pertolongan. Min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsorun, sampai kematian datang kita tidak akan pernah tsumma la tunsorun,
Berarti kebalikan ayat ini, tatkala di dunia jenengan sudah menyadari dan kembali kepada ilahun wahid, maka dipastikan ayat yang terakhir tadi yang ditutup kalimatnya summalatun sorun, lanafinya tidak ada, summatun sorun, maka jenengan akan dapat pertolongan pun. Wa kadzalika kaya mengkini Allah mencampakkan tadi, iku najzi bales sapa ingsun Allah man terhadap orang asrafa kang agawe wates sapa man, walam yukmin lan ora gelem iman sapa man bi ayati rabbihi kelawan pira-pira ayate pangerane man. Demikianlah yang kuputuskan, yang kulakukan kata Allah, yaitu kau campakkan disebabkan kau golongan orang yang asraf. Asraf itu melebihi batas. Apa melebihi batas? Gawe pangeran sakliyane ilahun wahid. Wis ati sampai beriman pada selain ilahun wahid, selain yang esa. Esa itu banyak Pak, tapi ahad. Ada di dalam diri si A, si B, si C, makhluk manusia, makhluk apapun itu ada keesaan. Makanya sejarah al-khalat itu gara-gara diputus wahdatul wujud dari proses syuhudul wahdah fil kasroh, langsung diomongno artinya apa? Ya aku iki Allah, iki diunculno setelah dia proses memandang banyak di dalam ahad, memandang ahad di dalam banyak. Sopo iku duding cagak Allah, awakmu Allah ini. Iki nek dihadapno golongan ahli hijab wis mentok pisan, mula cukup di hati. Wis gak apa-apa, cukup di hati. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, asraf iku melampaui batas. Iki contohnya saya ada iman ning atiku sing memberikan, yang memberikan tausiah, petunjuk atau pembimbingan iki kelason. Inilah Pak, saya disebut melampaui batas. Jadi Gusti Allah kang sejati diuncalno, diganti kelason patung. Bapak Ibu kembali kepada muqaddimah mang, ngeten Gusti Allah. Son, aku ndelok menungso gregeten kadang-kadang. Lah sing nglayani aku, dia beraktivitas yo sing nglayani aku. Ngono kok gak ro aku iku ya apa launu. Kula nggih setengah banyol. Ngene lho Gusti, tak kandhani sampean ya. Wong-wong iki mboten salah. Sebab nafsu sing sampean utus nggodha wong-wong. Kula niki sifate ngelus, Pak. Tak rasa-rasakno awakmu ya rada cocok son.
kok umpama aku gak ngutus iblis, ya Adam gak mungkin keprosok mangan buah khuldi. Terus enaki apa son ngeten mawon Gusti, sampean sepura. Pun sampean sepura dosane makhluk niki, karena dheweke iku mboten mampu nglawan nafsu. Oh ngono ya son. Nggih. Maksudku lho Pak, aku memakai Abu Nawas supaya Gusti Allah iku estu kasih sayang terhadap umat hambanya, artinya mengutus utusannya untuk menyampaikan hal ini tidak hanya berhenti pada saat zaman Kanjeng Nabi gesang ning alam dunya. Akhirnya diteruskan ya. Tabiina sholihin. Pun sampai detik niki pun. Terlepas saya sudah bongko, berarti di situ ada generasi-generasi yang banyak untuk menyampaikan hal ini. Loh itu loh maksud saya. Ini Pak diperdebatkan di tengah-tengah kaum thariqah. Mohon maaf, saya tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap golongan panjenengan. Ngeten. Untuk meneruskan estafet perjuangan mursyid, menurut beliau wajib dari nasab. Nah, ngoten nggih. Mohon maaf. Jenengan empun minteri Allah, empun ngepres Allah, empun ngatur Allah. Siapapun yang Allah kehendaki silakan. Kita jangan ngepres ngatur Allah. Allah iku sakarepe Gusti Allah, sapa sing dikongkon, siapa yang diutus, tidak harus dari nasab. Paham nggih? Sebab ning Quran iku Pak tak goleki mulai juz pertama, mulai surat Fatihah sampai Anas mboten ketemu. Cuman bahasa Allah mengatakan mayyasha. Hanya itu. Tentang cahaya makrifat, ilmu kemakrifatan itu hanya mayyasha. Hamba yang dikehendaki. Nggih pun dangkal Pak. Walaupun dia nggak ada nasab miturut pandangan manusia itu baik. Kalau ruhaniyahnya itu waline Allah, yaitu mereka mayyasha. Heta kalau kita bicara wali, kekasih Allah, banyak yang ditutupi Allah. Wali-waline Allah itu banyak yang ditutupi dengan cara Allah masing-masing. Urusannya Allah bisa jadi ditutupi dia dengan pekerjaannya pedagang, petani, pemulung. Kok sing ngawalor ngidul nggawa serban niku. Napa bedane serban sampai serbet? Serban kali serbet. Ngapunten ingkang kathah. Ngaji nek wis ilmu tasawuf iku gak nuturi santri tok, ya nuturi kiai. Sing ngaji barang ya dituturi Pak, mboten kanggo jenengan, nggih kanggo kula. Mboten kanggo jenengan. Buat kita sebagai pendai, buat kita sebagai sang yang alim, tidak hanya pada santri tok mboten. Gini ilmu syariat. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi jenengan jangan dangkal. Jenengan tidak akan dangkal kalau sudah ilahun wahid, masuk pada keesaan. Artinya
ruhaniyahmu itu sudah melewati alam fana lalu alam nyata, nyatanya Allah. Baru disinilah Pak tidak dangkal. Jadi saenake Allah, Allah ngutus si A si B kate lapo, tidak harus dari nasab. Sebab banyak Pak yang fanatik karena nasab, akhirnya berpedoman kalau tidak dari nasabnya gak sah, alias begal. Ngaten lah kuwi sik ngertini ngelmu kemakrifatan sik entas, tur maneh yo ora gelem ngamalke sirul asrore, durung ngecoki, durung mendapatkan sirul asrore, tak menjadi jasmani tapi juga di rohani. Syariat thariqah hakikat dan ma'rifat, ada hasud, ada riya, ada takabur dan lain sebagainya, sifat-sifat yang tercela yang menjadi penyakitnya hati, yang menjadikan tidak kondusif keadaan hati kita di saat kita menghadapi apapun di dunia ini, alias ma'isyatan dongka. Di sini asrof itulah melebihi batas, berarti saya menggunakan Tuhan selain yang esa dalam hati saya. Wa qala aidan la taj'alu ma'allahi ilahan akhara, jangan kau mengadakan, menjadikan selain akad itu di dalam hatimu, dan atau jangan pernah selain akad itu ada di dalam hatimu sebagai Tuhan, jangan. Lah inilah Pak, berhubung saya golongan man asrofa, orang yang melampaui batas, maka disinilah saya dikatakan akma, buta itu di situ. Walam yu'min bi ayatillah bi ayati rabbihi, rabbihi kok gak ayatillah, ngeten iki nggih sampean kedah peka. Berarti ayat ini tidak hanya untuk umat Islam saja, seluruh umat manusia. Walam yu'min lan ora beriman sapa man bi ayati rabbihi kelawan piro-piro ayate pangerane eman. Cara jenengan gak percaya Injil, sing Injil iku jelas wahyu Tuhan. Yang mana aslinya Injil yang wahyu Tuhan? Wis ditenani mek ngene tok Pak, mulai Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran kok diganta-ganti ambek Gusti Allah. Apa tah wahyu ini gak sempurna kok diganta-ganti? Ndak Pak, sempurna oleh diganti sebab di situ dirubah-rubah artine oleh umat pada saat itu, sebab ada kepentingan. Sekarang Quran, nanti akan muncul namanya Al-Quranul Qadim untuk meluruskan wahyu Allah yang sebenarnya. Wes viral iki kok dangan. Artinya apa? Banyak saat ini kelompok-kelompok yang ingin merubah maksud atau makhluk syahidnya setiap wahyu Allah. Contoh 1, 2, 4 tadi ayat yang pertama yang kita bahas itu kan kebanyakan lari kepada kebutuhan dunia atau Pak, ma'isyatan dongkan itu diterangkan seperti itu. Ma'isyatan dongka itu kebanyakan mentafsirkan kebutuhan secara jasmani. Lah kebutuhan secara jasmani kan kehidupan dunia toh Pak, ini kan selain Allah, ya tak? Padahal
Man a'rodo andikrillah andikri, barang siapa yang berpaling dari Allah, berpaling dari al-ahad, berpaling dari dinu tauhid, larinya kemana? Mestinya rohaninya. Bisa kroso amen. Entah kapan nanti pelurusan Al-Quranul Qadim ini. Terus kita tunggu aja umurnya sih tetap ora. Yang jelas pasti akan diturunkan. Bukan perkaranya Jabur iku gak sempurna pada saat zamannya, enggak sempurna. Mengapa terus Allah menurunkan Taurat? Alasannya karena Zabur itu sudah dikotori oleh tangan-tangan setan. Setan kepentingan dengan urusan dunia. Oh, wis muni. Ban jadi arek-arek. Ban meledos ya. Wis gendrangi wis ditabuh. Malai. Wis kari nunggu mawon kapan rutuhe ngoten mawon. Udah. Lalu turun Injil. Apakah Taurat tidak sempurna? Kok diganti lagi? Sempurna. Oleh karena ada tangan-tangan yang jahil, maksudnya dialihkan, akhirnya turunlah Injil. Sama sejarahnya itu. Mengapa harus turun Al-Quran Muhammad? Dan itu diterangkan, Pak. Setiap ayat setiap kitab yang diturunkan mesti akan menjelaskan siapa yang membawa wahyu itu. Di dalam kitab selanjutnya, begitu seterusnya. Di dalam Injil juga menjelaskan tentang Muhammad. Akhir zaman akan diutus oleh Tuhan utusan yang bernama Muhammad, yang membawa kitabnya adalah Al-Quran, Al-Furqan. Yes. Beliau sampaikan baik secara jasmani maupun rohani, syariat maupun hakikat. Berhubung menungso iki ada kepentingan, maksud yang berkaitan dengan duniawiyah, maka ayat-ayat yang bersifatkan ruhaniyah pada ahad itu ditutupi. Yang didoktrinkan, didogmakan terhadap kita sebagai umat adalah ayat-ayat yang bersifatkan muhakamah. Udah fakta. Akhirnya gegeran terus. Akhirnya untuk mencapai kepentingan pribadi, urusan dunia, umpama saya bukan turunan Rasul, kanjeng Nabi ngaku-ngaku sebagai duriya. Di dadaku, di tubuhku telah mengalir darahnya anjing. Darahnya Rasul sama wani seperti itu. Niki ulama-ulama sepuh tasawuf Pak podo nangis samangke niku ningali kondisi di Indonesia ini, gegeran masalah dzurriyyah, masalah nasab. Padahal untuk mencapai ilahun wahid itu enggak ada keterkaitan dengan nasab atau dzurriyyah. Amanu wattaqau, kuncinya ada di situ, iman dan bertakwa.
Dan ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dalam ayat manapun dalam Al-Quran, mesti memakai man mayyasha, man terhadap orang yasha'u kang ngersa'ake sapa Allah ing man. Siapa yang dikehendaki silakan, itu urusannya Allah. Kita nggak boleh masuk di wilayah itu. Kok sampai berani-beraninya kalau tidak nasabnya ini gak sah untuk meneruskan estafet ajaran Rasulullah ini yang di jalur dinul haq. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, justru jikalau jenengan iku fanatik dengan nasab atau duriyah, jatuhnya pujaanmu, pujianmu, penghambaanmu nang makhluk. Mesti gitu. Contoh, jenengan penghormatane mesti terhadap makhluk klason. Nek sampean iku tidak bisa melihat, memandang munculnya bimbingan itu dari Allah. Mesti gitu. Ditambah maneh bedesi ngomong, gak nganut aku ciloko, aku iki duriyae Rasul, gak mlebu surgamu, tapi kuwi nek mujo aku apa maneh transfer ben bulan, haha surga mbok nian. Allah. Kembalilah kepada Al-Quran. Allah mengatakan mayyasha, estafet itu dibawa oleh hamba yang Allah kehendaki. Udah titik. Pun lanjut. Di samping saya tadi sebagai orang yang melampaui batas, juga saya tidak beriman pada beberapa ayat dari Tuhan saya. Nah ini Rabbihi, Tuhan saya, Tuhan man. Artinya mana Pak ayat-ayat yang dimaksud yang tidak kuimani? Gini, bon sampean titeni setiap kitab kalau betul-betul itu dari Tuhan yang Esa, mek ngeten. Yang mengajarkan hatimu untuk mencapai ilahun wahid, keesaan, itulah wahyu yang aslinya dari Tuhan yang Esa. Kalau bahasa Islam, itulah asli wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang mengarahkan hatimu, mendidik hatimu untuk mengesakan Allah, itulah ajaran yang dibawa setiap Rasul. Ani'budullaha wajtanibut tauhid. Satu, mengarahkan hati untuk ke Esa, wajtanibut tauhid, dan meninggalkan ruhaniyah itu selain daripada yang Esa dalam konteks iman apapun, di setiap kondisi apapun. Di sini berhubung saya menjadi orang yang melampaui batas dan tidak beriman, wala adabul akhirati asyaddu wa abqa, lan yepti iku tetep kedue adab akhirat iku asyaddu luwih banget, wa abqa lan luwih kekal. Adab di akhirat itu lebih banget, lebih besar, lebih sakit, wa abqa lan kekal. Artinya apa? Selama jenengan itu di luar ilahun wahid, selama itu hati kita akan terus tersiksa. Berarti rokok iku wis ono dunya. Ngaten niki. Surga dan neraka sudah terjadi di dunia. Ben viral, ben takok, maksudnya piye? Engko ben tabayun. Klarifikasi.
Ini pandangan hakikat, pandangan Allah, bukan pandangan syariat atau pandangan manusia. Tidak, Pak. Saya berkata seperti ini, kacamata hakikat bukan kacamata sarengat. Bon 127 selesai. Kesimpulan, khusus kanggo jenengan yang sudah diizini Allah membuka hati menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, hati jenengan, rohaniyah jenengan, dan sudah diizini Allah membawa sejatinya zikir, oleh karenanya maka malu, teruskan pegang zikir itu. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam kitab hikamnya, la tatruk adzikra, ojo kok tinggal no siro adzikra ing eling nang Gusti Allah. Eling Gusti Allah iku sing tak maksud sadar hati jenengan bahwasanya apa yang muncul dan timbul semua makhluk iku sumbernya dari Sang Esa itu, ilahun wahid, dari Allah. Li adami hudurika ma'allahi ta'ala bihi, walaupun dzikirmu itu belum bisa hudur menyang Allah, tetap ini asah terus dzikir tersebut. Iki khusus kanggo jenengan. Kesimpulan, lah kesimpulan untuk mereka yang masih ada kesempatan di dunia ini alias masih hidup belum mati, janganlah Anda menolak dari semua apa yang berkenaan dengan hukum-hukum ilahun wahid, yaitu an-dzikri, dzikri niki, hukum-hukum Allah yang sifatnya di dalam ruhaniyah bukan syariah, hakikat makrifat itu yang kumaksud. Terimalah dan ngen-ngenen disik, angan-anganlah dulu, jangan terlalu langsung ditolak. Dia ngenangan benar apa ndak, sebab apapun alasan kita, jikalau kita tetap menolak ini, Anda akan melakukan apapun, tidak akan nyaman hatimu. Sedikit aja sholatmu tidak akan pernah bisa ketemu Allah. Sholatmu akan bertemu makhluk selain Allah itu. Lah, jikalau masih tetap kau tidak percaya, Allah tadi sudah mengatakan dalam ayat berikutnya itu, manakala kita masuk dalam golongan man asrofa walam yu'min bi ayati rabbihi, maka bagaimana? Butalah kita. Yang kita dapatkan adalah al-azab al-asyad wa abqa, kekal dan selama-lamanya. Namanya buta di dunia mesti berkelanjutan buta di akhirat. Yang buta bukan mata dohir, tapi yang buta mata batin. Bapak Ibu hadirin, itu kesimpulan dari pengajian malam hari ini yang membahas wahyu Allah surat Toha ayat 124 sampai 127.